Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Adler Wolf Menantu Tidak Terduga. Episode 379, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Namun, di depan Bragahan, merasakan gelombang energi aneh di udara, Adler Wolf buru-buru memperingatkan, "Limu, hati-hati." Namun, peringatan Adler Wolf sudah terlambat. Pisau ganda Zanu Limu sudah berjarak kurang dari 1 kaki dari Bragahan. Dampak energi yang kuat tampaknya tidak berpengaruh pada Bragahan sama sekali. Ada gelombang sumber di tangan Bragahan, seolah-olah ada sepasang tangan tak terlihat, dan dia langsung meraih pisau ganda Limu. Kekuatan meledak inci demi inci, dan tampaknya ada riak di udara yang terlihat oleh mata. Besi dingin yang dibuat oleh Yuan Wu. Pedang itu bagus, tapi, di depanku, itu semua sampah. Bragahan mencibir menghina, dan saat berikutnya, dia mengulurkan tangannya dan memukul Zanu Limu tiba-tiba. Tubuh Zanu Limu ada di udara, meskipun ia memiliki kekuatan tahap kelima Yuan Wu, tetapi tubuhnya tidak dikendalikan sama sekali, seperti perahu di laut, hanyut bersama arus. Ledakan, sumber pertahanan tubuh Zanu Limu dihancurkan inci demi inci, dan tubuh Zanu Limu hancur lebih dari 10 meter seperti layang-layang kertas yang rusak. Dan di sana, menunggu Zanu Limu adalah kekuatan tahap kelima dari 4 seni bela diri sumber utama aliansi kegelapan. Dalam serangan Bragahan barusan, meskipun Zanu Limu berpikir bahwa fisiknya istimewa dan tidak menyebabkan cedera internal yang serius, setidaknya vitalitasnya rusak parah. Menghadapi pengepungan dan penindasan dari 4 tuan besar, Zanu Limu tidak memiliki kesempatan menang. Di sini, Bragahan menyingkirkan Zanu Limu dan berjalan menuju Adler Wolf selangkah demi selangkah. Adik kecil yang terkasih, berhentilah berjuang, itu akan menyakitkan. Aura yang kuat menghancurkan Adler Wolf tanpa perlawanan sama sekali. Ekspresi khawatir melintas di mata Melissa Bain, yang dipeluk oleh Adler Wolf. "Tuan, jangan khawatir tentang saya, lari. Selama Anda tidak memiliki beban dari saya, Anda pasti bisa melarikan diri." Petik 2. Melissa Bain tahu kartu truf Adler Wolf beberapa. Kartu truf yang ditinggalkan oleh Master Ribriohan, mengambil palankes yang ditinggalkan oleh Master Luciazo, dan pola naga di tubuhnya. Dengan banyak kartu truf yang diaktifkan bersama, Adler Wolf tidak mungkin memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Tapi Adler Wolf langsung menyela Melissa Bain, "Apa yang kamu bicarakan? Tinggalkan kamu sendiri, apakah aku masih laki-laki? Aku ingin hidup bersama, aku ingin mati bersama." Seluruh tubuh Adler Wolf dipenuhi dengan kekuatan tahap kelima. Energi itu meledak dengan hebat, secara paksa melepaskan diri dari blokade energi sumber Bragahan. "Melissa, tunggu aku di sini, selama aku masih hidup. Aku tidak akan pernah membiarkan mereka menyakitimu." Pada saat yang sama suara itu terdengar, pergelangan kaki Adler Wolf berada di tanah. Dengan tendangan, tubuh itu telah melakukan tendangan voli ke arah Bragahan. Pedang kuno Wu Feng membawa energi Ling Lai, energi kematian yang ditelan jimat Yin Yang, dan seni bela diri tertinggi yang diajarkan oleh Sang Master, menebas dengan gila ke arah Bragahan. Dai Luo Slash, ini adalah keterampilan unik yang dipelajari dari Master Adler Wolf. Seperti namanya, mirip dengan Dai Lohan, kekuatan Dai Luo Slash bukanlah sesuatu yang bisa digunakan dalam satu gerakan. Ini adalah satu demi satu, dan kekuatan setiap gerakan ditumpangkan, yang setara dengan ledakan simultan dari 18 gerakan dalam waktu singkat. Menurut Master Ribriohan, setelah Dai Luo Slash digunakan, setidaknya dapat secara paksa meningkatkan kekuatan ke alam besar. Saat melompati pertempuran, ini adalah trik yang menyelamatkan jiwa. Dari Yuncheng ke Huadu, ke Kunceng, Yunmeng. Begitu lama, meskipun Adler Wolf menghadapi krisis yang tak terhitung jumlahnya, Adler Wolf tidak menggunakan aksi Dai Luo Slash. Tapi sekarang menghadapi Bragahan, kekuatan tahap ke-6 Yuan Wu, perbedaan kekuatannya terlalu besar, dan Adler Wolf harus memulai Dai Luo Slash terkuat. Meskipun ini bukan kartu truf terakhir yang ditinggalkan oleh masternya kepada Adler Wolf, kekuatan seperti itu sudah cukup untuk melawan Bragahan. Bang bang bang.
Bayangan pedang di tangan Adler Wolf terus-menerus melambai dalam kehampaan, ditumpangkan. Udara terus-menerus ditekan, meledak, dan udara mulai ditekan. Daerah ini awalnya dikendalikan oleh Bragahan. Tetapi setelah Adler Wolf mengayunkan 7 atau 8 pedang berturut-turut, keseimbangannya rusak, dan Bragahan merasa bahwa dia tampaknya adalah pihak yang ditekan, dan matanya mulai menjadi serius. Pada awalnya, Bragahan mengira Adler Wolf adalah seorang pedang yang berjuang mati-matian, tetapi setelah melihat serangan Adler Wolf, Bragahan panik. Sialan. Aku akan menyerahkan trik ini padamu. Bragahan tidak berani ceroboh lagi, dia tidak menunggu Adler Wolf untuk menyelesaikan penumpukan terakhir dari tebasan Dailuo, tubuhnya meledak dan tinju menghantam Adler Wolf dengan panik. Adler Wolf tidak berharap tebasan Dailuo benar-benar selesai, dan dia melambaikan pedang kuno di tangannya dan bertabrakan dengan Bragahan. Ledakan, bang bang bang. Dalam sekejap, dengan dua di tengah, udara meledak, seolah-olah ada 9 hari guntur meledak di tempat. Kedua sosok itu terpisah, tubuh Adler Wolf terbang kembali, sosok itu ada di udara, dan dia merasakan energi Wandao dengan liar bergegas menuju dadanya, dan seluruh tubuh terbanting. Dia tidak bisa menahannya lagi, seteguk darah menyembur keluar, dan tubuhnya langsung melemah. Adapun Bragahan, meskipun dia mundur beberapa langkah, dia tidak terluka. Setelah Adler Wolf jatuh ke tanah, dia tersandung dan hampir jatuh. Tiba-tiba dia merasakan sepasang tangan lembut menopang punggungnya. Itu adalah Melissa Bain. Tuan, biarkan aku datang. Adler Wolf tidak menjawab, dan di sana tubuh Bragahan tidak berhenti sama sekali, dengan pedang panjang besi sumber di tangannya, membelah kekosongan dan memenggal kepala Adler Wolf. Adler Wolf tidak bisa diam. Adler Wolf masih ingin menggunakan kekuatan Yuan Wu untuk melawan, tetapi sumber aliran baru saja dimulai, dan seluruh tubuh kesakitan Adler Wolf tidak bisa mengerahkan kekuatan Yuan Wu sama sekali. Pada saat kritis, Melissa Bain, yang berdiri di samping Adler Wolf, bergerak, "Tuan, jangan khawatir, ini aku." Adler Wolf masih tercengang, Melissa Bain sudah melakukan tendangan voli, mengayunkan satu tangan ke langit, dan Yuan Wu Liu Guang yang kuat membombardir pedang panjang Bragahan. "Sakit tuan mudaku. Tidak peduli siapa kamu, harus ada harga yang harus dibayar." Merasakan sumber tangan Melissa Bain, mata Bragahan berkilat panik, dan dia ingin mundur, tetapi sudah terlambat. Ledakan, pita di tangan Melissa Bain membombardir pedang panjang Bragahan. Pedang panjang besi sumber, yang merupakan bahan yang lebih keras dari berlian di dunia, hancur inci demi inci, dan serpihan besi beterbangan. Melissa tidak berhenti, dan terus membombardir lengan Bragahan. Ledakan, lengan Bragahan yang lain tiba-tiba meledak di tempat. Bragahan juga diserang oleh Yuan Liu Yufeng dan terbang mundur lebih dari 10 meter, dan dia mundur ke medan perang di belakang Zanu Limu dan 4 penguasa Yuan Wu lainnya. Di sisi lain, Zanu Limu yang bertarung sendirian di alam kelima dari 4 asal besar dan seni bela diri memiliki luka di punggung mereka, dan mereka dipertaruhkan. Tubuh Melissa Bain melintas, dan dia bergabung dengan kelompok pertempuran lagi. Dengan 2 gerakan, dia langsung membombardir 2 kekuatan tahap kelima Yuan Wu menjadi bajingan. 2 master lainnya juga terluka parah oleh 1 gerakan Melissa Bain. Adler Wolf memperhatikan gerakan Melissa Bain di sampingnya, dan tercengang. Apakah ini masih wanitanya, Melissa Bain? Kekuatan 1 orang, kekuatan yang mengalahkan tahap ke-6 Yuan Wu. Bunuh master tahap kelima. 8 tim elit yang dikirim oleh aliansi kegelapan kali ini, penguasa tahap ke-6 Yuan Wu besar, dan kekuatan tahap kelima dari 4 Yuan Wu besar, hampir musnah. Meskipun ada banyak master Yuan Wu biasa di sekitar, mereka semua ketakutan. Melissa Bain melihat sekeliling dengan dingin, "Tidak pergi. Ingin aku menghancurkanmu." Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Suara Melissa Bain tidak keras, tetapi dengan teguran yang begitu lembut, itu menyebabkan lusinan penguasa aliansi kegelapan Yuan Wu di sekitarnya gemetar dan menatap Bragahan. Setengah dari lengan Bragahan meledak dan dengan cepat menyegel titik akupuntur. Dia memandang Adler Wolf dan Zanu Limu dengan sedikit enggan. Melissa Bain melirik beberapa kali dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Mundur. Adler Wolf, kau tunggu aku akan membunuhmu." Dalam sekejap mata, orang-orang aliansi kegelapan di sekitarnya mundur ke dalam hutan seperti pantat mereka terbakar. Adler Wolf menatap wajah penuh kebencian Bragahan dan menunjuk ke arah Limu. Tujuannya sangat jelas, bagi pengkhianat yang mengkhianati tuannya ini, Adler Wolf harus membunuhnya. Pada saat ini, Bragahan terluka parah dan kehilangan lebih dari setengah vitalitasnya,
kekuatannya turun ke tahap kelima Yuanwu, yang merupakan saat yang tepat untuk membunuhnya. Namun, saat Zanu Limu hendak bergerak, Melissa Bain mengulurkan tangan untuk menghentikan Adler Wolf dan Limu, dan menggelengkan kepalanya pelan. Adler Wolf sedikit bingung. Setelah 5 detik, setelah memastikan bahwa semua anggota aliansi kegelapan telah mundur dengan bersih, Melissa Bain tiba-tiba membuka mulutnya, menyemburkan seteguk darah merah perak, dan jatuh lemas ke tanah. Melissa, Adler Wolf buru-buru mengulurkan tangannya dan memeluk Melissa Bain. Kamu, apakah kamu baik-baik saja? Melissa Bain baru saja begitu kuat sehingga bahkan kekuatan tahap ke-6 Yuanwu dihancurkan dengan gila. Melissa Bain tahu bahwa alasan mengapa tiba-tiba menjadi begitu kuat pasti karena hilangnya patung di makam kuno. Namun, Melissa Bain tiba-tiba memuntahkan darah, dan jantung Adler Wolf kembali ke tenggorokannya. Melissa Bain bersandar pada lengan Adler Wolf, menatap Adler Wolf dengan lembut dan berkata, "Tuan, aku baik-baik saja, aku hanya sedikit lemah. Aku baik-baik saja." Saat berbicara, Melissa Bain bersikeras bahwa dia berdiri di tempat. Adler Wolf mengerutkan kening, meraih denyut nadi Melissa Bain dan merasakannya. Apa yang dikatakan Melissa Bain sebenarnya benar. Saat ini, denyut nadi dan detak jantung di tubuh Melissa Bain normal dalam semua aspek, tetapi kekuatan tubuhnya tampaknya terlalu banyak ditarik dalam sekejap. Namun meski begitu, Adler Wolf masih bisa merasakan bahwa ada kekuatan yang sangat kuat di tubuh Melissa Bain, yang secara gila-gilaan menebus cerukan Melissa Bain. "Apa yang terjadi padamu? Apakah kamu benar-benar tidak tahu sama sekali? Bagaimana kamu tiba-tiba menjadi begitu kuat?" Adler Wolf menatap Melissa Bain dengan mata yang rumit. Adler Wolf awalnya menyelamatkan Melissa Bain, hanya untuk membalas budi Melissa Bain karena telah menyelamatkannya saat itu. Tapi sekarang tampaknya Melissa Bain yang diselamatkan Adler Wolf tampaknya adalah bos super. Melissa Bain tersenyum manis, "Tuan, saya benar-benar tidak tahu, mungkin ada hubungannya dengan sesuatu di makam kuno. Namun, bagaimanapun, Melissa akan selalu menjadi seorang gadis di samping Tuan Muda. Akankah Tuan Muda menginginkanku?" Saat berbicara, Melissa Bain memandang Adler Wolf dengan antisipasi. Adler Wolf adalah penolong yang membantu Melissa Bain keluar dari tangan Tak Sonberg. Saat itu, Melissa Bain diberikan kepada Adler Wolf sebagai hadiah. Jika Adler Wolf tidak menyelamatkan Melissa Bain, kemungkinan besar Melissa Bain akan diberikan kepada pria lain untuk disakiti. Tapi Adler Wolf membunuh Tak Sonberg dan menyelamatkan Melissa Bain, sehingga ada begitu banyak peluang di masa depan. Melissa Bain memiliki keterikatan yang aneh dengan Adler Wolf. Adler Wolf melihat penampilan Melissa Bain yang lemah, mengulurkan tangannya untuk memeluk Melissa Bain, dan tersenyum lembut, "Kenapa tidak? Selama kamu mau, tidak apa-apa untuk mengikutiku sepanjang waktu. Hanya, dengan kekuatanmu saat ini, ikuti aku sedikit terlalu dirugikan di sisimu. Tidak begitu, selama kamu bisa mengikuti Tuan Muda, kamu tidak akan dianiaya di semua." Melissa Bain terbatuk 2 kali saat dia berbicara. Adler Wolf buru-buru memeluk Melissa Bain dan menyapa Limu, "Ayo pergi dari sini, dan kirim Melissa kembali ke Kunceng untuk berkultivasi." Hal pertama yang harus dilakukan saat memasuki Yunmeng adalah menyelesaikan masalah atrofi pembuluh darah Melissa Bain. Masalah darah telah diselesaikan, dan Adler Wolf memiliki hal penting lainnya untuk dilakukan. Daftar petunjuk yang diberikan oleh Raja Naga Hitam, dan kunci makam leluhur keluarga Wolf. Kedua hal ini tidak mudah untuk dicapai, ada banyak krisis, kondisi fisik Melissa Bain saat ini tidak yakin kapan dia akan pulih sepenuhnya, dan tidak aman untuk berada di sisi Adler Wolf. Ide Adler Wolf adalah untuk menyelesaikan Melissa Bain terlebih dahulu, sehingga Adler Wolf bisa melakukan yang terbaik. Meskipun Melissa Bain tidak benar-benar ingin pergi, Adler Wolf membawa Melissa Bain pergi dengan cepat. "Saya memasuki Yunmeng tadi malam karena cahayanya tidak bagus, jadi kecepatan berjalan saya sangat lambat, tetapi saya kembali 3 kali lebih cepat di siang hari." Pada siang hari, Adler Wolf dan Zanu Limu melewati sebuah desa pegunungan di tepi Yunmeng, bersiap untuk meninggalkan pegunungan Yunmeng. Dan tepat setelah kendaraan Adler Wolf dan Zanu Limu meninggalkan desa pegunungan, di sebuah bangunan di persimpangan desa pegunungan, beberapa anak muda memutar nomor, "Tuan Silva, pria itu Adler Wolf benar-benar keluar lagi, jika dia menuju ke desa. Arah Kunceng, apa yang harus kita lakukan?" Di ujung telepon yang lain, sebuah suara suram terdengar, hampir menggertakkan giginya. Dia keluar lagi. Bagus sekali. Saya khawatir saya tidak dapat menemukannya. Oke, kalian pergi dulu.
Jika saya tidak melakukan apa-apa, saya akan segera kembali ke daerah perbatasan, dan saya akan mengatur. Petik 2. Adler Wolf membunuh Jorge Kerdo di Kunceng, yang merupakan salah satu dari 3 master asal David Elias, benar-benar dibunuh oleh Adler Wolf seperti ini. David Elias menyadari bahwa dia terlalu meremehkan Adler Wolf. Untuk alasan lain, David Elias datang ke Yunmeng untuk mendapatkan kunci kuil dan makam leluhur Wolf. Akibatnya, David Elias mencari di sebagian besar wilayah Yunmeng, tetapi masih tidak memiliki petunjuk. Hugo Wolf berada di sebelah David Elias. Seperti sampah, dia awalnya memiliki setengah kunci yang tersembunyi di tubuhnya, tetapi itu juga direbut oleh Adler Wolf. David Elias sekarang menyadari bahwa Adler Wolf adalah kunci untuk menemukan apa yang dia inginkan di daerah Yunmeng. Adler Wolf memiliki peta di tubuhnya. Jika Anda mengambil Adler Wolf, Anda dapat menemukan kunci makam leluhur keluarga Wolf, dan mungkin Anda dapat menemukan harta karun asli di daerah Yunmeng. Untuk mengerahkan semua kuda, 2 master lainnya dari Origin Martial dan Confederate Guards, semua berkumpul di desa Tenesa. Adler Wolf pasti akan kembali lagi, kami di sini untuk menunggu, suara David Elias di telepon penuh dengan saham suram. Hugo Wolf dilecehkan oleh Adler Wolf, dan Jorge Kerdo terbunuh. Adler Wolf juga dilengkapi dengan perangkat Yuanwu generasi ke-9, jadi dia tidak bisa memberi Adler Wolf waktu lagi. Jenius harus dicekik di buayan. Kali ini, David Elias dan bawahannya setidaknya adalah 3 penguasa Yuanwu, dan Tuan Silva, kepala keluarga Elias, adalah penguasa tahap ke-6 Yuanwu. Dengan begitu banyak pria kuat, kemana Adler Wolf akan melarikan diri kali ini? Namun, apa yang tidak diketahui David Elias adalah bahwa di pagi hari, Beragahan dari Aliansi Kegelapan juga memimpin 4 penguasa dewa asal bela diri, sebuah kekuatan di atas tahap ke-6 Origin Martial untuk mengepung dan menekan Adler Wolf. Alhasil, gagal. Tentu saja, kekuatan bertarung Melissa Bain tiba-tiba meroket pada saat itu, tetapi kali ini, ada Melissa Bain di sisi Adler Wolf. Bagaimana bisa mengatasi krisis? Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Adler Wolf dan Zanu Limo mengantar Melissa Bain ke Kunceng, dan meminta Jason G untuk mengatur rumah sakit terbaik untuk Melissa Bain. Bahkan Adler Wolf tidak punya waktu untuk melihat apakah Gerard Lyon sudah bangun. Jika Adler Wolf pergi ke bangsal Gerard Lyon untuk melihatnya, dia akan menemukan bahwa Gerard Lyon tidak lagi di tempat tidur. Dalam hal ini, Adler Wolf pasti akan menderita banyak kerugian nanti. Tentu saja, ini adalah desahan Adler Wolf bertahun-tahun kemudian. Sekarang, hal terpenting bagi Adler Wolf adalah memasuki Yunmeng sesegera mungkin dan menyelesaikan 2 tugas yang tersisa. Temukan daftar dan bukti kunci dari pemberontakan internal yang ditinggalkan oleh Raja Naga Hitam, dan temukan kunci makam leluhur keluarga Wolf. Dalam waktu kurang dari sebulan, ratusan tim telah berkumpul di daerah Yunmeng, dan saya tidak tahu berapa banyak pasangan mencari kunci makam leluhur keluarga Wolf, dan daftar mereka yang membelot dari jiwa pengembara. Pada siang hari, tidak ada yang aneh di hutan di perbatasan Yunmeng. Ketika Adler Wolf dan Zanu Limo melangkah ke hutan di sana lagi, tidak ada yang aneh. Bahkan ada burung yang terbang di hutan. Namun, banyak makhluk seperti burung dan binatang yang tersedot kering secara alami jatuh di tanah. Desa Tenesa adalah desa pertemuan pertama setelah memasuki daerah Yunmeng. Meskipun desanya tidak besar, ada ratusan penduduk desa yang tinggal di sini. Rumah-rumah berserakan di sana-sini jika bukan karena fakta bahwa ada beberapa tempat indah di daerah Yunmeng, jalan terbuka di sini, saya khawatir desa Tenesa ini akan tetap berada di level tebas dan pembakaran budidaya. Kendaraan Adler Wolf dan Zanu Limo baru saja tiba di pintu masuk desa, dan seorang pemuda dengan kostum aneh tiba-tiba menghentikan kendaraan Adler Wolf dan Limo, berteriak dan memberi isyarat dengan cemas di tangannya. Limo mengerutkan kening, "Kakak Wolf." Desa Tenesa ini tidak sesederhana kelihatannya. Zanu Limo dan Adler Wolf menyadarinya ketika mereka meninggalkan desa Tenesa 1 jam yang lalu. Ketika mereka berdua melewati desa Tenesa, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa ada beberapa pasang mata yang menatap Adler Wolf dan Limo. Tim keluarga Wolf di bawah Adler Wolf, serta beberapa jiwa pengembara, penguasa ular liar. Semuanya berkumpul di kedalaman Yunmeng sesuai dengan koordinat yang diberikan oleh Adler Wolf. Pada saat ini, pada dasarnya tidak ada bala bantuan di sekitar Adler Wolf. Berhenti. Adler Wolf mengerutkan kening, melihat ke atas dan ke bawah pemuda yang menghalangi mobil. Bukan karena hal lain, tetapi karena hiasan kepala dan pakaian pada pemuda itu,
dan seorang teman Adler Wolf sangat menginginkannya. Orang barbar barat daya, Joeller Saha. Beberapa waktu lalu, di Huadu, Joeller Saha dan Gordon Berg bekerja sama, dan mereka menemukan sumber energi biji di taman di tengah kota kumuh di selatan kota. Joeller Saha dan Gordon Berg bersama-sama memberikan 50% saham dari mineral yang mengejutkan ini, Adler Wolf. Ekspresi pemuda itu tergesa-gesa, tetapi sepertinya ada beberapa masalah dengan bahasanya, dan dia tidak berbicara dengan jelas. Tetapi jelas bahwa kaum muda harus sangat cemas tentang berbagai hal. Pria muda itu memberi isyarat dengan desa Tenesa. Pada akhirnya, dengan putus asa, dia mengeluarkan liontin dari tubuhnya dan memasukkannya ke tangan Adler Wolf. Saat pemuda itu memberi isyarat, dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke hutan di sampingnya. Ketika Adler Wolf melihat liontin itu, jantungnya berdetak kencang. Liontin ini persis seperti yang dikenakan Joeller Saha saat itu. Ada beberapa pola yang diukir pada liontin, dan api langit jatuh dari langit. Di atas hutan belantara, ada kuburan yang tak terhitung jumlahnya. Joeller Saha. Adler Wolf melihat sekeliling dan tidak menemukan jejak Joeller Saha. Ketika dia berada di Huadu pada waktu itu, Joeller Saha memberi Adler Wolf 50% dari saham Yuanem Ore, yang bukan hanya hubungan kerjasama. Joeller Saha ingin berteman dengan Adler Wolf, dan orang-orang barbar di barat daya ingin berteman dengan Adler Wolf. Hanya saja Joeller Saha tahu bahwa dia akan datang, tapi bukannya datang sendiri. Apa maksudnya dengan meminta bawahannya untuk membawa liontin? Apa maksudmu? Ayo ikuti kamu dengan cepat. Adler Wolf bertanya pada pemuda itu dengan mencoba. Pemuda itu mengangguk dengan tergesa-gesa. Pemuda itu memimpin jalan di depan menara, dan kecepatannya tidak lambat sama sekali, dan dalam sekejap mata, dia berjalan beberapa langkah menuju hutan. Meskipun Zanu Limu memiliki beberapa keraguan tentang perilaku Adler Wolf, karena Adler Wolf memilih untuk melakukan ini, Zanu Limu tidak ragu-ragu dan dengan cepat mengikuti. Saat Adler Wolf mengangkat langkahnya, hatinya tiba-tiba bergerak. Persepsi yang kuat langsung merasakan lingkungan, menyembunyikan beberapa fluktuasi energi sumber yang kuat. Apakah itu Master Barbar Barat Daya? Ini adalah reaksi pertama Adler Wolf. Joeller Saha akan bunuh diri. Tetapi Adler Wolf segera menyangkalnya, karena origin martial ki yang kuat itu berasal dari desa Tenesa. Sebanyak 4 arah tersebar di beberapa arah desa Tenesa, selatan, barat laut, membentuk kantong berbentuk U, seperti mulut besar, menunggu orang di luar masuk. Jika Joeller Saha ingin bunuh diri, dia tidak akan pernah membiarkan siapapun membawanya keluar dari desa Tenesa. Tapi kalau bukan Joeller Saha, siapa lagi? Aliansi gelap. Namun, aliansi kegelapan Raja Kegelapan Bragahan terluka parah oleh Melissa Bain dan muntah darah. Aliansi kegelapan seharusnya tidak dapat memobilisasi lebih banyak ahli dalam waktu singkat. Kecuali aliansi gelap, ada juga keluarga Elias, Hugo Wolf, Jay Isaac di dalam jiwa pengembara. Dalam sekejap, Adler Wolf menemukan bahwa dia tampaknya telah menyinggung terlalu banyak orang, dan dia menjadi target kemanapun dia pergi. Tapi tidak peduli apa, Adler Wolf di desa Tenesa tidak boleh tinggal lama. Pelan-pelan, ayo cari sesuatu. Adler Wolf mengulurkan tangannya dan menarik pemuda di depannya, menunjuk ke tanah, lalu membungkuk untuk mencari sesuatu di tanah. Kekuatan Zanu Limu juga di atas tahap kelima Yuanwu, dan Zanu Limu juga menyadari kekuatan yang tersembunyi di desa Tenesa. Penguasa Yuanwu dalam menganugerahkan dewa bukanlah ancaman bagi Adler Wolf dan Limu. Tetapi kuncinya adalah ada master di tahap ke-6 Yuanwu. Yang sebelumnya, Bragahan, hampir memusnahkan Adler Wolf dan Limu. Jika ada yang lain, itu akan benar-benar berakhir. Jadi, sekarang hanya melarikan diri. Melarikan diri perlahan. Adler Wolf, Limu, dan pemuda ini berpura-pura mencari sesuatu di rerumputan di tanah, dan perlahan mendekati hutan. Pada saat ini, di sebuah ruangan di kepala desa Tenesa, David Elias dan beberapa bawahannya menyaksikan gerakan Adler Wolf dan Limu, dan mengerutkan kening, apa yang mereka lakukan. Penyergapan untuk Adler Wolf kali ini, David Elias sudah siap, atau jangan lakukan itu. Atau hancurkan dan bunuh saja. Sekarang Adler Wolf dan Zanu Limu belum sepenuhnya memasuki lingkaran penyergapan, David Elias masih tidak berani bertindak gegabah. Salah satu bawahan David Elias berkata dengan ragu-ragu, "Tuan Silva, tidakkah mereka seharusnya menyadari penyergapan kita?" David Elias mengerang dan menggelengkan kepalanya, "Bukankah seharusnya begitu? Apa yang kamu cari? Tunggu dan lihat dulu,"
jangan mengagetkan. David Elias dan anak buahnya terus menatap Adler Wolf dan Limo, dan perlahan Adler Wolf dan Zanu Limo secara bertahap melarikan diri ke dalam hutan. Meski dipisahkan oleh batang pohon, pakaian Adler Wolf dan Zanu Limo masih terlihat menggantung di tengah hutan. David Elias terus menatap, masih menunggu. Namun, suara Henrik Silva, kepala keluarga Elias, tiba-tiba datang dari headset. "Tuan, apakah Anda masih bisa merasakan napas Adler Wolf?" Di sisi saya, mengapa napas Adler Wolf menghilang? Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Mendengar kata-kata Henrik Silva, David Elias tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Hilang. Tidak mungkin. Dia berdiri di sini dengan jelas, dan jejak Adler Wolf dan Zanu Limo telah meninggalkan pandangan David Elias. Bagaimana mereka bisa menghilang? Pada saat yang sama dengan jawabannya, David Elias juga melepaskan persepsinya untuk merasakan posisi di mana Adler Wolf dan Zanu Limo berada. Menyapu jangkauan yang dapat dirasakan oleh batas persepsi, David Elias tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan kata-kata kotor, persetan. Dalam jangkauan persepsi David Elias, dia benar-benar tidak bisa merasakan nafas Adler Wolf dan Limo. Namun, Adler Wolf dan Zanu Limo jelas di depannya, mengapa mereka tiba-tiba menghilang. "Pergi, datang dan lihat bersamaku." Wajah David Elias tenggelam, perangkat senjata sumber di tubuhnya dihidupkan, dan dia melompat keluar dari jendela di lantai 2 dan bergegas menuju hutan. Di belakang David Elias, Henrik Silva dan dua master lainnya dari tahap kelima Yuan Wu mengikuti di belakang. Pada saat ini, Adler Wolf telah menghilang tanpa jejak, dan penyergapan mereka di desa Tenesa tidak ada artinya sama sekali. Yang perlu dikonfirmasi sekarang adalah sejak Adler Wolf menghilang, siapa sosok yang tertinggal di hutan. Perangkat senjata sumber dihidupkan, dan jarak beberapa ratus meter dicapai dalam sekejap mata. David Elias dan Henrik Silva berjalan ke tepi hutan, dan melihat bayang-bayang tertinggal. David Elias tiba-tiba menjadi marah, bajingan tercela dan tak tahu malu, sungguh trik untuk melarikan diri. Ternyata yang tergantung di cabang di tepi hutan sama sekali bukan Adler Wolf atau Limo, tetapi mantel Adler Wolf dan Limo. Pindahkan bunga untuk bergabung dengan pohon, sembunyikan langit dan seberangi laut, dan lolos. Adler Wolf mengambil keuntungan dari kecerobohan David Elias, dengan cerdik menyembunyikan mata David Elias, dan pergi dengan tenang. Pada saat ini, Adler Wolf dan Limo, serta pemuda itu, sudah 2 atau 3 kilometer jauhnya. Perangkatnya sepenuhnya menyala, gunakan kecepatan tercepat untuk melarikan diri. Adler Wolf menyapa Zanu Limo setelah memastikan bahwa dia tidak dapat mendeteksi fluktuasi nafas di belakangnya. Keduanya meraih lengan kiri dan kanan pemuda bodoh itu, dan berjalan dari hutan gunung dengan cepat lari ke kejauhan. Meskipun pemuda itu tidak lemah, dia tidak dilengkapi dengan perangkat senjata sumber, jadi dalam hal kecepatan, dia secara alami tidak dapat mengikuti Adler Wolf dan Limo. Yang bisa dilakukan pemuda itu sekarang adalah menunjukkan jalan kepada Adler Wolf dan Limo. Pada awalnya, karena dekat dengan desa Tenesa, ada ladang yang tersebar dan jejak aktivitas manusia. Tetapi semakin jauh ke belakang, saya benar-benar memasuki pegunungan yang dalam dan hutan tua, pepohonan yang menjulang tinggi, dan tebing. Untuk orang biasa, jangan bilang escape, bahkan mendaki dengan alat pun sulit. Namun, baik Adler Wolf dan Zanu Limo dilengkapi dengan perangkat senjata sumber paling canggih, dan tebing lebih dari 10 meter dapat dengan mudah dilintasi dengan satu lompatan. "Saudaraku, apakah Joeller Saha dalam bahaya sekarang?" Adler Wolf bertanya kepada pemuda itu sambil mendesak perangkat senjata sumber dan menyeret pemuda bodoh itu untuk melarikan diri. Pemuda itu dengan cepat menggelengkan kepalanya, "Oh." Tetapi seolah-olah ada sesuatu yang terdengar, dia mengangguk dengan tergesa-gesa, Adegan seperti itu membuat Adler Wolf sedikit tidak berdaya. Apakah ini berbahaya? Masih tidak berbahaya. Joeller Saha benar-benar mengirim bisu untuk datang mencarinya, yang sangat menyakitkan. Tapi tidak peduli apa, liontin pribadi Joeller Saha sendiri diberikan kepada pemuda bisu, pemuda ini dapat dipercaya, kan? Sebelum memasuki Yunmeng, Adler Wolf masih ingat kata-kata yang dikatakan Alfredo Santos, jangan percaya siapapun. Adler Wolf selalu mengingat kalimat ini di dalam hatinya. Menurut pelindung Forzao Guires, Alfredo Santos adalah seorang jenius dari generasi jiwa pengembara saat itu. Meskipun dia meninggalkan jiwa pengembara, dia bukan orang yang keji. Kata-kata yang tidak diketahui Alfredo pasti memiliki arti tertentu. Namun, Adler Wolf belum memahami inti masalahnya. Jadi, apakah pihak Joeller Saha kredibel?
Apa yang menunggu Adler Wolf? Ketika Adler Wolf dan Zanu Limo dengan gila-gilaan melarikan diri, di luar desa Tenesa, David Elias meninju, menghancurkan hutan tempat Adler Wolf melarikan diri menjadi terak, sialan. Mata Henrik Silva juga muncul dengan aura pembunuh yang kuat. Tuan, Anda harus membuat keputusan sesegera mungkin, apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Kejar dan bunuh, atau menyerah. Aura pembunuh yang berfluktuasi di tubuh Henrik Silva sebenarnya menjelaskan masalahnya. Adler Wolf ini, yang baru saja bangkit dari Yuncheng, telah menyelesaikan situasi rumit di Huadu. Baik dalam hal nilai kekuatan atau akal, performa Adler Wolf jauh di atas Hugo Wolf, dan bahkan Tuan Muda David Elias sedikit lebih lemah. Jenius sekali, jika Adler Wolf diberi waktu yang cukup. Adler Wolf takut dia akan menjadi leluhur kedua dari keluarga Wolf. Jika itu benar-benar menunggu sampai saat itu, baik dunia seni bela diri dan dunia bela diri sumber harus merombak kartu. Ini bukan yang ingin dilihat keluarga Elias. Adler Wolf harus mati. Henrik Silva jelas tentang kebenaran, dan David Elias juga jelas. Daerah Yunmeng sangat berbahaya. David Elias membiarkan Jorge Kerdo, salah satu dari 3 penjaga utamanya, tinggal di Kunceng. Tujuannya adalah untuk membunuh Adler Wolf. Akibatnya, Adler Wolf masih lolos dari bencana, dan bahkan bergabung dengan Zanu Limo untuk membunuh anak buahnya sendiri. Menurut laporan personel intelijen keluarga Elias, kekuatan Adler Wolf telah dipromosikan dari tahap keempat Yuanwu ke tahap kelima Yuanwu dalam waktu singkat. Jika pada kecepatan ini, jika Adler Wolf tidak terbunuh hari ini, saya khawatir bahwa dalam beberapa hari, bahkan pengurus rumah tangga Henrik Silva tidak dapat membunuh Adler Wolf lagi. Ini adalah ancaman besar. Bunuh. Harus membunuh. Beritahu semua orang di keluarga Elias yang memasuki Yunmeng, kejar dan bunuh Adler Wolf dengan sekuat tenaga. Yang terbaik yang bisa ditangkap adalah yang terbaik, jika tidak, maka bunuh langsung. David Elias sebagai sumber seni bela diri putra tertua dari keluarga itu secara alami bukan leluhur kedua. Setelah membuat keputusan, dia segera mengeluarkan perintah yang paling menentukan untuk mati. Ya, Tuan Muda, ada tanggapan berturut-turut dari bawahannya di headset. David Elias memimpin dan bergegas menuju arah pelarian Adler Wolf. Area Yunmeng, karena adanya beberapa radiasi khusus, kekuatan medan, satelit terkuat Huaya, dan informasi komunikasi tidak dapat mencakup area di sini. Begitu banyak tim yang memasuki Yunmeng menggunakan komunikator walkie-talkie paling primitif, dan jangkauan yang dapat ditransmisikan sebenarnya sangat terbatas. Namun, mirip dengan keluarga Elias dan keluarga Yuanwu seperti keluarga Mirror, mereka telah mendirikan banyak stasiun relay di daerah Yunmeng, yang hampir tidak dapat membentuk jaringan transmisi pesan. Sejak meninggalkan desa Tenesa, Adler Wolf dan Zanu Limo tidak berhenti dan berlari sepanjang jalan. Perangkat senjata sumber dihidupkan sepenuhnya, dan setidaknya setengah jam melarikan diri hampir 100 km. 13 Master Adler Wolf tidak mengajarkan Adler Wolf dengan sia-sia. Ketika Adler Wolf dan Zanu Limo melarikan diri, mereka semua melarikan diri dalam kurva berbentuk S. Setelah itu, di sepanjang jalan, mereka tidak merasakan fluktuasi aura pengejaran. Bahkan serangga Gu yang ditinggalkan Adler Wolf diam-diam di jalan tidak memiliki peringatan. Aman, Limo, aku lelah setelah melarikan diri begitu lama. Mari kita istirahat sebentar. Adler Wolf dan Zanu Limo menyapa, bersiap untuk menurunkan pemuda itu. Baru saja, Adler Wolf dan Zanu Limo berlari sepanjang jalan, karena kecepatannya terlalu cepat, pemuda itu digendong oleh keduanya, dan hampir semuanya melayang. Jika bukan karena kebugaran fisiknya, dia akan telah melunak menjadi mie. Limo mengangguk, baru saja akan meletakkan pemuda bodoh itu, ekspresinya tiba-tiba mengembun, dan matanya menyapu ke depan dengan tatapan tajam. Kakak Wolf, ada bahaya di depan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Jantung Adler Wolf berdetak kencang, persepsinya dilepaskan, dan wajahnya sangat berubah, lari. Suara itu jatuh, Adler Wolf meraih pemuda bodoh itu, dan Zanu Limo hendak melarikan diri ke ngarai di bawah. Itu adalah aura yang akrab. Aura yang akrab ini persis seperti yang dirasakan Adler Wolf di desa Tenesa sebelumnya. Adler Wolf terkejut, tetapi juga sedikit penasaran. Jelas, Adler Wolf dan Zanu Limo menggunakan pakaian untuk menutupi, dan mereka menang setidaknya 5 menit untuk melarikan diri. Dalam setengah jam, mereka melarikan diri hingga 100 km jauhnya. Bagaimana mungkin Master dalam penyergapan itu merasakannya? Hati Adler Wolf bergetar, sepertinya masih ada tuan di antara musuh,
dan mereka semua menghindari peringatan serangga Gu yang dia tinggalkan. Seharusnya setelah dia menyadari jejaknya, dia mengambil jalan pintas dan berputar di depannya, lalu mengejar dan memblokirnya. Adler Wolf dan Zanu Limo baru saja menggerakkan tubuh mereka, dan dua semburan udara muncul dari ngarai di sebelah kiri, aura akrab desa Tenesa. Di kanan, dot dan belakang, dot dan depan, belakang, kiri dan kanan, dikelilingi, setidaknya 4 Supermaster, yang semuanya berada di atas tahap kelima Yuanwu. Yang terkuat di antara mereka, seperti Braga Han, telah mencapai ranah ke-6 Yuanwu. Selesai. Selama periode waktu ini, keberuntungan setelah memasuki Yunmeng tampaknya tidak terlalu bagus. Pada awalnya, saya bertemu dua bos super, keduanya adalah Yuanwu tahap ke-6. Kekuatan seperti itu dapat sepenuhnya membunuh Adler Wolf dan Zanu Limo di detik. Adler Wolf dan Zanu Limo berhenti melarikan diri, dan ada sedikit kepahitan di wajah mereka. Melarikan diri saat ini tidak masuk akal sama sekali. Kecuali sesuatu seperti ledakan tiba-tiba Melissa Bain terjadi lagi. Tapi jelas, ini tidak mungkin. Ada banyak harta di Adler Wolf, tulang giok, sumber kotak misterius. Namun, inti masalahnya adalah bahwa kualitas fisik Adler Wolf hanya dapat membawa begitu banyak fluktuasi sumber, dan dia tidak dapat terus membawa lebih banyak energi. Hari ini adalah ronde yang harus dibunuh. Pertempuran sampai mati ini tampaknya tak terelakkan. Adler Wolf dan Zanu Limo meletakkan pemuda itu di tanah, Zanu Limo mengeluarkan pedang dari tubuhnya, dan berkata kepada Adler Wolf dengan suara yang dalam, "Kakak Wolf, aku akan berjuang untuk kesempatan nanti." Adler Wolf secara alami mengerti apa yang dimaksud Limo. Sekarang dibandingkan dengan Adler Wolf dan Limo, keduanya berada di tahap kelima Yuanwu. Tapi kekuatan tempur Zanu Limo sedikit lebih tinggi dari Adler Wolf. Zanu Limo bermaksud membiarkan Adler Wolf melarikan diri terlebih dahulu. Oke, Adler Wolf tidak berbicara omong kosong, sekarang ini bukan waktunya untuk membuat konsesi. Pembunuhan lawan jelas ditujukan pada Adler Wolf, dan Zanu Limo ingin Adler Wolf tetap hidup. Ini adalah gurun di lereng gunung, dengan ngarai yang luas di samping, dan tebing di sisi lain. Jalan depan dan belakang diblokir, dan Adler Wolf dan Zanu Limo tidak punya pilihan selain berjuang untuk hidup dan mati. Pelajari tentang Soso, dari depan, belakang, kiri dan kanan, di hutan di semua sisi, puluhan sosok berjalan keluar satu demi satu, dan itu adalah David Elias dan kepala keluarga Elias, Henrik Silva, yang berdiri di depan. Pipi David Elias sepertinya masih memiliki lapisan air dingin, mulutnya sedikit terengah-engah, dan matanya penuh kebencian ketika dia melihat Adler Wolf. "Kamu bisa berlari dengan sangat baik, Adler Wolf, terus berlari. Bajingan, ini adalah takdirmu. Apakah kamu pikir kamu dapat melarikan diri dari telapak tanganku?" David Elias, ini kamu. Alis Adler Wolf berkedut, dan sentuhan kepahitan muncul di hatinya. Ternyata dia menjadi sasaran keluarga Elias dari dunia Yuanwu. Tidak heran, ketika dia masih di Huadu, Adler Wolf telah melihat beberapa materi dunia Yuanwu, dan dia secara alami terkesan oleh David Elias di belakang Hugo Wolf. Sejak dia berada di Huadu, Hugo Wolf datang untuk menyusahkan Adler Wolf, dan akhirnya Sonya Mirror datang untuk campur tangan dan memberi Adler Wolf perangkat Yuanwu generasi ke-9, dan akhirnya mulai menggantung Hugo Wolf. Adler Wolf tahu bahwa keluarga Elias cepat atau lambat akan naik ke panggung untuk menghadapinya. Kemudian, dia membunuh Jorge Kerdo, kunceng berdasarkan ini, bahkan jika tidak ada Hugo Wolf, dia membunuh seorang pria kuat di tahap kelima Yuanwu dari keluarga Elias. Hanya saja Adler Wolf tidak menyangka bahwa David Elias tidak tahan untuk sesaat, dan dengan cepat mengorganisir pembunuhan terhadap dirinya di daerah Yunmeng. David Elias ini adalah pria yang kejam. Sebaliknya, David Elias tampak seperti sedang menang. "Tuan Muda Wolf, siapa yang membunuhku? Lagi pula, kata-kata terakhir apa lagi yang kamu miliki? Aku akan membantumu menyampaikannya." Kekuatan tahap ke-6 Yuanwu, menambahkan 3 master teratas dari tahap kelima Yuanwu, dan lusinan kekuatan dari tahap ketiga dan keempat Yuanwu. Kekuatan yang begitu besar, ditempatkan di mana saja di dunia, jelas merupakan kekuatan yang dapat disapu bersih. Namun, sebelum Adler Wolf membuka mulutnya, pemuda bisu yang berdiri di sebelahnya mengambil 2 napas, buru-buru mengeluarkan seruling tulang dari tubuhnya, meletakkannya di mulutnya dan mulai merintih. Suara tajam menyebabkan udara sedikit bergetar. Suara seperti itu, meskipun tidak membahayakan orang, sangat tidak nyaman. "Tiup bulu ayam, kau akan mati." Meniup pemakaman,
tutup mulut. David Elias memarahi dengan tidak sabar, tanpa menunggu David Elias melakukannya. Di samping David Elias, Yuan Wu kedua biasa penjaga panggung, bergegas maju, menyeret parang, dan menebas pemuda bodoh itu. Pemuda bodoh itu hanya puncak seni bela diri, master dari urutan super, dan dia tidak dilengkapi dengan perangkat bela diri sumber sama sekali. Menghadapi master alam bela diri sumber, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Master Yuan Wu menebas, jika Adler Wolf tidak mengambil tindakan, pemuda bodoh itu hanya punya satu cara untuk mati. Pada saat ini, Adler Wolf dan Zanu Limu dikelilingi dan ditekan oleh master dari tingkat kelima dan di atas dari 4 sumber utama seni bela diri. Adler Wolf tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Menurut akal sehat, dia tidak akan pernah bisa diganggu untuk berhati-hati dari pemuda bodoh. Ekspresi putus asa muncul di wajah pemuda bodoh itu. Tetapi tepat ketika Master Yuan Wu hendak menebas kepala pemuda bodoh itu dengan pisaunya, Adler Wolf bergerak. Kekuatan tahap kelima Yuan Wu melonjak dengan hebat, dan dia langsung meninju pedang penjaga itu. Bang! Dengan suara renyah dan nyaring, pedang di tangan Master Yuan Wu hancur sebagai tanggapan. Fragmen pedang menembus kekosongan di bawah pemboman kuat dari pukulan Adler Wolf, berbalik, dan menghantam dada pemuda bodoh itu. Serang dan pergi, engah-engah. Setelah serangkaian suara tumpul, tubuh penjaga Yuan Wu berada di bawah bombardir pecahan, dan dia melangkah mundur, dan akhirnya jatuh ke tanah dengan wajah ketakutan, mencengkeram lehernya dan membanting ke tanah, darah mengalir keluar. Satu pembunuhan. Ketika Adler Wolf diancam dengan hidupnya, Adler Wolf masih melindungi dirinya sendiri. Pemuda bodoh itu memandang Adler Wolf dengan ekspresi kompleks. Wow. Sedikit rasa bersalah muncul di mata pemuda bodoh itu, dan dia memberi isyarat dengan kedua tangan, seolah ingin mengungkapkan sesuatu, tetapi sayangnya Adler Wolf tidak mengerti. Di sisi lain, wajah David Elias sangat muram. Adler Wolf, terserah pemiliknya untuk mengalahkan anjing itu, kamu benar-benar membunuh orangku di depanku. Kamu anjing berkembang biak. David Elias tidak menyelesaikan kalimat, dan berikut di ngarai, seruling tajam terdengar tiba-tiba, dari jauh ke dekat, sangat cepat. Nadanya persis sama dengan seruling pemuda bodoh tadi. Apakah ini jawaban? Mendengar suara ini, David Elias tiba-tiba mengubah wajahnya. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel, nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari setiap novel terbaru.